Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zalia Rahma. Saya dari FPM Islam. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan analisis data runtuh waktu menggunakan model RDL dan Error Correction Model atau ECM dengan software R. Analisis dilakukan secara bertahap mulai dari pra-analisis, uji stasionaritas, penentuan lab optimal, uji kointegritas, estimasi jangka panjang, dan jangka pendek hingga uji diagnostik. Nah, jadi kita akan membuka R dulu teman-teman. Di sini ada file kosong seperti itu. Baik, nah pada tahap awal ini saya akan persiapkan package yang akan digunakan dalam analisis teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu. Seperti di sini ada saya juga dibantu oleh AI untuk mempermudah jalannya running ini. Nah, pada tahap awal saya persiapkan package yang akan digunakan pada analisis analis ini. Nah, di sini ada beberapa package, yaitu adalah package React DL. Baik, saya langsung mengkopinya saja. Nah, nah, React DL ini itu digunakan untuk data dari file Excel. Terlebih dahulu, teman-teman. Yes. So, ya. Sepertinya ini sudah saya install sebelumnya, jadi mungkin next-nya tidak usah diinstal terlebih dahulu, diinstal lagi gitu. Jadi langsung saja library React DLs ini kita running. Nah, kalau misalnya ada warning ini tidak masalah teman-teman. Wait. Nah, tidak usah panik, itu bukan error, hanya warning biasa dan tidak mengganggu analisis sama sekali. Itu maksudnya itu tuh kayak package LD itu dibuat dikomplikasikan di R versi 4.5.2 gitu. Sementara R yang saya pakai ini versinya sedikit berbeda, lebih lama atau lebih baru seperti itu. Jadi package tersebut berjalan dengan normal. Artinya masih bisa dilanjutkan teman-teman. Nah, selanjutnya itu yaitu library series ini. Nah, series ini digunakan untuk melakukan uji stasionaritas menggunakan ADF test seperti itu. Nah, sudah biru. Kalau misalnya biru dan ada warningnya itu tidak perlu panik karena itu bisa langsung dijalankan. Lalu ada library RDL ini. Nah, library RDL ini itu atau package RDL ini digunakan untuk mengestimasikan model RDL, uji kointegrasi serta error correction model seperti itu. Kita langsung saja. Nah, masih aman. Selanjutnya ada library lamp test. Nah, library lamp test ini digunakan untuk uji diagnostik, teman-teman. Kita masih loading, tapi ini aman kalau kayak gini. Habis itu baru library ggplot 2 atau ggplot 2 itu yang em, bikin saya. Nah, ini itu untuk ggplot ini buat apa? Ini tuh buat visualisasi data, teman-teman, seperti itu. Baik, sampai warning juga dan masih aman. Nah, lanjut setelah semuanya sudah masuk, kita baru input dan persiapan data. Itu selanjutnya saya akan masukkan data penelitian saya ke dalam R. Data kemudian dicek, teman-teman, dicek menggunakan fungsi hit untuk memastikan data sudah terbaca dengan benar. Nah, baris pertama itu dihapus karena merupakan ide ganda gitu. Kemudian nama kolom disesuaikan agar menemukan analisis dengan variabel PDRP sebagai variabel dependen serta TP dan PI sebagai variabel independen. Nah, variabel tahun ini digunakan sebagai penanda waktu sehingga dapat diperlukan sebagai data untuk waktu seperti itu. Jadi gini dulu teman-teman, kita copy paste dulu eh, ininya. Nah, ini kelihatan ya, ada data tim series kita masukin, data tim seriesnya. Kalau sudah masuk, baru kita ke head data. Head data. Kita udah masukin data tim seriesnya ke dalam sini, file datanya. Nah, ini kan kita running dulu nih, head data nih. Nah, udah ketemu gini kan? Head data udah ketemu gini. Head data ketemu gini. Dan, nah, eh ya, itu artinya baris pertama atau NE ini semuanya itu terjadi karena ada judul tentang catatan di Excel atau header yang terbaca 2 kali seperti itu. Nah, di sini nama variabelnya itu belum konsisten dan dengan strip RDL. Jadi saya pakai di model TP dan PI, tapi di sini tertulis tingkat pendidikan dan masih karakter gitu, pertemuan industri. Nah, gitu teman-teman. Kalau sudah kita
Masuk ke Hidata itu udah, Hidata kita running, kamu udah running ya? Belum. Nah, oh Hidata udah running, baru ke data tahunnya. Oke, aman. Call names, data, dimasukin, call names data, ini juga aman. Call names data, ini juga aman. Call names data, tahun, udah aman semuanya. Lalu kita membentuk data tim series dan plot, teman-teman. Nah, setelah data siap, saya akan membentuk data dalam format tim series. Nah, langkah ini penting teman-teman karena analisis RDL merupakan analisis data runtuh terus. Nah, berarti selanjutnya dilakukan plot data untuk melihat pola pergerakan variabel dari waktu ke waktu. Dari grafik ini tuh dapat diamati apakah data memiliki tren fluktuasi atau pola tertentu. Jika data menunjukkan tren yang kuat, maka kemungkinan besar data stasionernya. Itu langsung saja kita calculate. Ini, lalu kita run di bagian sini. Nah, udah kelihatan kan teman-teman? Ini bisa gitu. Lalu plot TS data, ini juga bisa. Nah, ini terlihat grafiknya ya. Lalu kita lanjut di uji stasioneritas atau ADF test, teman-teman. Ini. Karena analisis tim SARS mensyaratkan data stasioner, maka dilakukan uji stasioneritas menggunakan augmented ticket fuller test atau bisa disebut ADF test gitu. Nah, kriteria pengambilan keputusan ini adalah jika p-value kurang dari 0,05 maka data stasioner. Nah, hasil uji ADF ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel stasioner pada level seperti itu. Namun menjadi stasioner setelah dilakukan diferensiasi pertama, dengan demikian data memiliki derajat integrasi campuran yaitu sebagai 1,0 dan sebagian I0 dan I1. Kondisi ini tuh menjadi alasan utama pemilihan model ARDL seperti itu. Langsung saja kita running. Bagian sini. Ini kita running mobil. Ips, yuk. Gas langsung kedua. ADF data. Wait, ini juga. Nah, ini ada warning nih, tapi aman aja teman-teman. Indicate full itu minor like dan order 3 p-value 0,05. Terlalu stationary. Man, oke. Oke, habis itu ADF test data. P, I. Oke. Man, lalu ini penentuan lag optimal itu adalah menentukan lag optimal. Lag yang menunjukkan seberapa besar pengaruh nilai masa lalu terhadap kondisi saat ini. Menentukan lag optimal dilakukan lag optimal menunjukkan seberapa pengaruh terhadap kondisi saat ini. Nah, penentuan lag optimal ini dilakukan menggunakan kriteria AKI ke Information Criterion atau AIC. Lag yang dipilih itu merupakan lag dengan nilai AIC terkecil dianggap paling efisien dalam menangkap dinamika datanya. Tuh, teman-teman. Langsung saja. Running. Oh, error? Oh, enggak. Oh, enggak. Aman. Aman. Baik. Nah, ini adalah estimasi model ARDL. Nah, berdasarkan lag optimal yang telah diperoleh model ARDL, kemudian diestimasi. Nah, model ini tuh menangkap pengaruh. Bentar ya, saya copy dulu. Nah, model ini itu pengaruh teman-teman eh variabel TP dan PI terhadap PDRB secara dinamis baik pengaruh saat ini maupun pengaruh masa lalu. Nah, hasil estimasi ini menjadi dasar untuk analisis kointegrasi dan pembentukan error correction model seperti itu. Taruh dulu, kayak aman, taruh aman. Lalu kita summary model RDL ini. Soal summary-nya. Ini, model juga aman semuanya. It was confident value. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk uji kointegrasi bone test, teman-teman. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel, dilakukan uji kointegritas menggunakan bone test. Nah, jika nilai F statistik lebih besar dari nilai upper bound, maka dapat disimpulkan terdapat kointegrasi. Berdasarkan hasil pengujian, nilai F statistik lebih besar dari batas atas sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB, TP, dan PI memiliki hubungan jangka panjang. Gitu. Kita akan mencobanya. Bisa. Nah, bonus ini tuh apa sih? Bonus ini tuh untuk menjawab satu pertanyaan utama teman-teman. Apakah terdapat hubungan jangka panjang yang saya tadi jelaskan tadi antara PDRB dan DPI? Nah, hipotesisnya itu nol. Nol tidak terdapat integrasi, tidak ada hubungan jangka panjang.
hipotesa alternatifnya atau H1 yang terdapat kemungkinan kointegrasi hubungan jangka panjang ada gitu. Nah, maknanya itu nilai F ini tuh sangat besar. Jadi di atas nilai upper bound pada tabel pasaran et al. 2021 gitu. Nah, p-value-nya itu 0,0001 jauh lebih dari kecil 0,5. Keputusan statistik itu menolak teman-teman. Jadi, nilai F statistik ini sebesar 85,7085 yang jauh lebih besar dari nilai upper bound serta p-value yang sangat kecil menunjukkan bahwa hipotesis nolnya itu ditolak. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang kointegrasi antara PDRB, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan industri gitu. Hasil ini tuh mengindikasikan bahwa meskipun dalam jangka pendek terjadi fluktuasi dalam jangka panjang, variabel-variabel tersebut bergerak menuju keseimbangan yang sama, teman-teman. Oke, langsung saja kita next ya. Ini adalah estimasi hubungan jangka panjang. Nah, setelah terbukti terdapat kointegrasi, selanjutnya dianalisis hubungan jangka panjangnya, teman-teman. Koefisien jangka panjang menunjukkan dampak permanen perubahan TP dan PI terhadap PDRB. Artinya dalam jangka panjang perubahan pada variabel independen akan mengurangi PDRB secara berkelanjutan. Nah, kita copy paste semuanya dulu, tapi kita run satu-satu. Ini kita run dari long model RDL, apakah bisa? Nah, error. Berarti harus dibawa pakai bawahnya ini, guys. Kalau nggak bisa, kalau tetap error, berarti yang bawahnya ini, guys. Karena ini sama saja, cuman beda itunya. Program ini, sepertinya bisa ya. Nah, bisa. Ini, guys. Kalau error, tetap bisa diperbaiki, teman-teman. Aman saja, tidak perlu panik. Nah, setelah uji bonds menunjukkan adanya kointegrasi selanjutnya, saya menganalisis hubungan jangka panjang yang menggunakan hasil estimasi long run dari model RDL. Nah, hasil estimasi ini tuh menunjukkan teman-teman bahwa variabel PDRB memiliki ketergantungan yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat terhadap nilai PDRB pada periode sebelumnya yang ditunjukkan oleh koefisien lag PDRB yang positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan mengindikasikan adanya persistensi dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel tingkat pendidikan baik pada periode berjalan maupun lag-nya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap PDRB dalam jangka panjang. Nah, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu yang panjang atau dipengaruhi oleh faktor lain gitu. Nah, sementara itu variabel pertumbuhan industri memiliki koefisien positif dan signifikan yang berarti bahwa peningkatan pertumbuhan industri secara signifikan mendorong peningkatan PDRB dalam jangka panjang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan industri berperan penting dalam meningkatkan PDRB sedangkan tingkat pendidikan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Seperti itu. Oke, karena udah uh, ini kita lanjut ke data selanjutnya ya teman-teman. Yaitu data summary ECM. Ini ada kemungkinan error juga. Kita coba dua-duanya tapi ini error, error. Yang kedua, pakai error. Enggak. Oke. Yang benar yang ini. Kita hapus saja. Karena menurut aku kalau misalnya error kita hapus saja biar kita nggak pusing gitu yang lihatnya. Nah, ini ECM itu. Nah, error correction model atau ECM ini digunakan untuk melihat bagaimana penyesuaian jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Nah, koefisien error correction term ini bernilai negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi ketidakseimbangan dalam jangka pendek, sistem akan menyesuaikan kembali menunjukkan keseimbangan jangka panjang. Sebagai contoh, jika nilai ECT ini sebesar minus 0,4 mana? 0,4, maka sekitar 40% ketidakseimbangan akan dikoreksi dalam satu periode gitu, teman-teman. Nah, ini adalah tahap akhir yaitu dalam model teksnya model teman-teman. Nah, tahap ini adalah uji diagnosis untuk memastikan kelayakan model. Hasil uji Bayes-Godfrey menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada residual sehingga model dapat dikatakan layak dan hasil estimasi dapat dipercaya. Baik, berdasarkan hasil analisis menggunakan model RDL dan HCM dapat disimpulkan teman-teman bahwa terdapat hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara PP dan PI terhadap PDRB. Model yang digunakan telah memenuhi kriteria statistik yang layak digunakan dalam analisis data tim series. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.